Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya. Indonesia memiliki berbagai suku bangsa, dan salah satunya adalah Suku Batak. Suku Batak adalah salah satu suku bangsa Indonesia yang memiliki kebudayaan tradisi yang kaya dan beragam. Suku Batak juga merupakan salah satu kelompok etnis yang termasuk ke dalam rumpun Batak, berlokasi di Sumatera Utara. Suku Batak memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dengan budaya yang unik dan menarik. Melalui observasi yang dilakukan, kami bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang kebudayaan dan tradisi suku Batak, serta untuk mendokumentasikan hasil observasi tersebut dalam laporan ini. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kebudayaan dan tradisi suku Batak, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut tentang suku bangsa ini. Suku Batak tersebar di beberapa daerah di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Batak Barat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasudutan, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Mereka juga dapat ditemukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terutama di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subu Salam. Kabupaten Dairi merupakan daerah asal suku Batak yang kemudian mengalami pemekaran dan memunculkan kabupaten baru, yaitu Kabupaten Batak Barat. Kabupaten Batak Barat salah satu daerah dengan konsentrasi suku Batak yang signifikan, terletak di kaki pegunungan Bukit Barisan dengan luas wilayah sekitar 1121,83 km persegi. Ketinggian daerah ini bervariasi antara 700 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan kondisi geografis berbukit-bukit dan 26 aliran sungai. Sejumlah penduduk Kabupaten Batak Barat pada tahun 2015 sekitar 45.516 jiwa, dengan persentase etnis Batak sekitar 90%. Salah satu budaya Batak meliputi pembagian masyarakat ke dalam 5 subsuku. Subsuku ini disebut dengan sebutan si-5 suak, yaitu suak Pegagan, suak Kepas, suak Simsim, suak Kelasen, dan suak Boang. Silsilah kekerabatan di dalam suku Batak salah satunya yaitu si Onom Koding, atau dalam bahasa Toba disebut si Onom Kudon, dan dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan kata si Enam Periuk. Marga-marga yang termasuk dalam silsilah kekerabatan ini yaitu yang pertama marga Anak Kampun, yang kedua Tinambunan, yang ketiga Tumanggor, yang keempat Maharaja, yang kelima Pinayungan, dan yang keenam Turutan. Marga-marga ini adalah keturunan dari Nahoda Raja Simbolon. Marga-marga yang pertama sekali menduduki tanah Parlilitan, yaitu kabupaten salah satu kecamatan dalam Kabupaten Humbang Hasundutan saat ini. Sistem kekerabatan dalam suku Batak diatur dalam struktur sosial yang disebut Sulang Si-5, yang terdiri dari 5 unsur kekerabatan. Yang pertama, Sinina tertua, atau dalam bahasa Batak Perisang-Ngisang, keturunan atau anggota keluarga dari generasi tertua, biasanya memiliki peran penting dalam musyawarah dan pengambilan keputusan adat. Yang kedua, Sinina penengah, atau dalam bahasa Batak Petulan Tengah, keturunan dari generasi tengah yang berfungsi sebagai penyeimbang dalam keluarga besar. Yang ketiga, Sinina terbungsu atau Perekur-rekur, generasi termuda yang biasanya lebih banyak menerima arahan dan warisan budaya dari generasi di atasnya. Yang keempat yaitu Beru, atau sebutan untuk pihak keluarga penerima perempuan atau istri atau menantu perempuan. Dan Puang, sebutan untuk pihak keluarga pemberi perempuan atau istri, yaitu leluhur pengantin wanita dalam adat perkawinan. Dalam adat pernikahan suku Batak ada satu tradisi yang dinamai oleh Sinangni Beru. Dalam tradisi ini,
pihak laki-laki akan memberikan 5 mandar atau oles, emas, riar, dan sebagainya kepada pihak perempuan. Namun, tradisi ini sudah mulai terhilang karena generasi muda lebih banyak menikah menggunakan adat Batak Toba dibandingkan dengan adat Pakpak. Kemudian, makanan khas. Makanan khas dari suku Pakpak yaitu peleng si Cina Embara. Peleng si Cina Embara ini adalah makanan nasi kuning yang mirip dengan tumpeng kuning dari suku Jawa. Makanan ini disajikan dalam hajatan dan acara-acara besar seperti pesta dan acara-acara adat lainnya dalam suku Pakpak. Suku Pakpak juga memiliki lagu khasnya. Lagu yang paling terkenal dari suku ini adalah Cikala Le Pong Pong. Dan lagu daerah dari asal suku Pakpak yaitu Daka Kelenganku Tanoh Dairi yang berasal dari Kabupaten Dairi. Lagu-lagu tersebut dimainkan dalam acara-acara dairi termasuk pada saat hari kemerdekaan. Sampai habis ya. Nah, jadi nama baju adat ini adalah baju adat Pakpak Best Friends. Baju Pakpak ini biasa disebut baju merapi api dan menggunakan oles atau tenunan khas Pakpak, guys. Untuk laki-laki, baju merapi api menyerupai pakaian model Melayu dengan leher bulat. Untuk perempuan, terdapat ornamen yang bermotif cicak dan terkesan elegan dengan nuansa berwarna hitam. Untuk perempuan, aksesorisnya disebut lepa-lepa. Untuk laki-laki, aksesorisnya disebut borgot. Kalian bisa dapatkan salah satu tarian khas dari adat suku Pakpak yaitu tarian guel. Nah, tari guel ini ditampilkan dalam acara adat. Tarian ini biasanya diiringi alat musik tradisional seperti gendang, gong, dan keteng-keteng. Di sini kami akan menampilkan tari guel.
juga akan menampilkan bahasa daerah yang digunakan oleh suku Pakpak. Perlu betuhanmu bahasa Pakpak merendek, bernyanyi, mertangiang, Berdoa. begeken, mendengar, merdalan, Berjalan. lojang. berlari. Rumah adat Pakpak disebut dengan rumah jero yang khas dengan bentuk panggung yang tinggi, atap ijuk atau daun rumbia, dan dinding kayu yang dihiasi dengan sepasang cicak. Selanjutnya ada analisis, yaitu mata pencarian utama suku Batak yang berpusat pada pertanian, dengan fokus pada komoditas seperti kopi dan menanam padi di ladang ataupun sawah. Selain itu, mereka juga aktif dalam perdagangan. Menanam padi ini di sawah dilakukan untuk kegiatan pertanian mereka, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kopi adalah komoditas perkebunan yang cukup khas dan penting bagi masyarakat Pakpak. Kabupaten Dairi dikenal sebagai komoditas yang terkenal, yaitu kopi Ateng Sidikalang. Tetapi bukan hanya kopi saja, masyarakat Dairi juga banyak menanam komoditas lainnya seperti cabai, kol, wortel, tomat, kentang, dan sayuran lainnya. Dari analisis tadi, kita sampai pada kesimpulan. Dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia memiliki berbagai suku dan etnis yang beragam, yang begitu kaya akan budaya, suku, ras, adat istiadat, dan lain sebagainya, yang tersebar sampai ke pelosok negeri. Salah satunya yaitu suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki kebudayaan dan tradisi yang kaya dan beragam. Mereka memiliki rumah adat yang unik, pakaian adat yang indah, dan lagu khas yang meriah. Suku Pakpak juga memiliki sistem kekerabatan yang kuat dan nilai-nilai yang luhur. Namun beberapa tradisi sudah terlupa dan tidak dilanjutkan oleh generasi-generasi muda. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa kita, ada baiknya kita untuk memberlangsungkan kebudayaan agar tidak punah di tangan kita para penerus bangsa. Laporan hasil observasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk para peneliti lainnya yang akan meneliti tentang kebudayaan dan tradisi Pakpak. Laporan hasil observasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kebudayaan dan tradisi suku Pakpak. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut tentang suku bangsa ini dan dapat membantu melestarikan kebudayaan suku Pakpak untuk generasi mendatang. Terima kasih.